Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi dengan menggunakan beberapa metode. Sebelumnya sudah diperkenalkan ada 4 metode, diantaranya yaitu metode percobaan, kemudian ada hukum Hess, kemudian dengan menggunakan data delta H0F atau data perubahan entalpi pembentukan standar, yang keempat yaitu dengan menggunakan data energi ikatan. Oke, selamat menyimak materi kita hari ini. Good luck! Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas metode yang kedua untuk menentukan delta H reaksi, yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Nah, hukum Hess ini bisa kita buat, atau penentuan delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess ini bisa kita lakukan dengan menggunakan diagram tingkat energi. Yang kedua dengan menggunakan siklus reaksinya. Yang ketiga dengan penjumlahan reaksi. Untuk hukum Hess ini berbunyi penentuan entalpi reaksi dari suatu reaksi tertentu tidak tergantung dari jalannya reaksi atau tahapan reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Hukum Hess ini bisa menjawab apa hubungan dari ketiga delta H ini. Seperti yang ada pada gambar ini, ada 3 jenis delta H, yaitu delta H1, delta H2, dan delta H3-nya. Nah, menurut hukum Hess, delta H1 bisa dicari dengan menjumlahkan delta H2 dengan delta H3. Manfaat hukum Hess ini yaitu bisa digunakan untuk mengukur atau menghitung delta reaksi yang tidak bisa ditentukan melalui percobaan. Nah, untuk diagram reaksi ini, diagram pembentukan gas CO, karbon monoksida, tidak bisa ditentukan melalui data percobaan. Berarti kita bisa metode yang kedua, yaitu hukum Hess. Nah, dari hukum Hess ini kita bisa menentukan berapa besarnya delta H2 yang belum diketahui. Oke anak-anak, kita akan lanjut dengan penentuan besarnya delta H2. Delta H2 itu adalah delta H untuk pembentukan gas CO atau karbon monoksida, yang sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa tidak bisa ditentukan melalui metode percobaan. Jadi kita gunakan hukum Hess. Nah, sebelumnya saya akan paparkan sedikit maksud dari diagram tingkat energi ini. Jadi, keadaan awalnya dari gambar ini, dari reaksi ini adalah terdapat sebanyak 2 mol padatan karbon dan 2 mol gas oksigen. Keadaan akhirnya adalah ada 2 mol gas karbon dioksida yang terbentuk dari reaksi kedua reaktan sebelumnya. Nah, pada hukum Hess ini, pembentukan gas karbon dioksida bisa melalui ini secara langsung, berarti langsung terbentuk dari unsur-unsur pembentuknya, atau melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Jadi, ada tahapan pembentukan gas karbon monoksida terlebih dahulu, yang nantinya disebut delta H2. Kemudian, gas karbon monoksida yang sudah terbentuk tadi baru bereaksi dengan gas oksigen untuk membentuk gas karbon dioksida. Itulah delta H3-nya. Jadi itu yang secara bertahap. Kalau secara langsung, jadi langsung saja dari unsur-unsur pembentuknya untuk membentuk 2 mol gas karbon dioksida. Jadi yang kita tentukan di sini yang belum diketahui adalah berapa delta H2, berapa delta H dari pembentukan gas karbon monoksida ini. Caranya kita aplikasikan hukum Hess, di mana hukum Hess itu adalah delta H1. Jadi secara langsung akan sama dengan yang bertahap. Yang bertahap kan ada 2, delta H2 dan delta H3.
tinggal kita masukkan datanya. Nah, sebelumnya kita cermati arah tanda panahnya ini mengarah ke bawah. Kalau mengarah ke bawah itu artinya nilainya negatif. Jadi kalau nilainya negatif berarti reaksi ini termasuk reaksi eksoterm alias melepas kalor. Jadi ini semuanya negatif hasilnya, delta H-nya. Nah, delta H1 ini kita lihat tarik garis di grafiknya ini, diagramnya ini sebesar minus 788, artinya melepas kalor sebanyak 788. Kemudian delta H2 yang akan kita cari itu dijumlahkan dengan delta H3. Delta H3 bisa kalian tarik garis aja dari sini. Delta H3 berarti dari 222 dengan 788 itu selisihnya berapa? Kan ini 566. Reaksinya tetap melepas kalor karena kita lihat tanda panahnya itu ke bawah ya. Maaf sedikit noisy. Ya, kita selesaikan ini dengan perhitungan biasa sehingga kita dapatkan delta H2-nya sebesar ini 222 kJ, yang artinya reaksinya melepas kalor sebanyak 222 kJ. Jadi besarnya kalor yang diperlukan untuk membentuk gas karbon monoksida di sini atau sebutannya delta H2 yaitu sebesar 222 kJ. Dilepas ya kalornya karena nilainya negatif, tandanya negatif maksud saya. Oke. Itu saja yang perlu dibahas untuk metode yang kedua ini, hukum Hess. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicermati lagi, disimak videonya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat grup atau lewat chat pribadi juga boleh. Oke, selamat bekerja.